Hari ini kita akan membahas tentang produk domestik bruto atau yang sering disingkat sebagai PDB. Apa itu PDB? Kenapa penting bagi perekonomian? Dan bagaimana cara menghitungnya? Mari kita kupas tuntas. Produk domestik bruto adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. PDB menjadi indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, PDB mencakup semua yang dihasilkan oleh sektor pertanian, industri, hingga jasa di dalam negeri. Semakin tinggi PDB, semakin besar pula output ekonomi negara tersebut. Lalu kenapa PDB itu penting? Pertama, PDB menunjukkan seberapa produktif suatu negara. Jika PDB meningkat, artinya ekonomi sedang berkembang. Kedua, PDB juga membantu pemerintah untuk merencanakan kebijakan ekonomi seperti investasi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, PDB juga bisa digunakan untuk membandingkan kekuatan ekonomi antar negara. Misalnya, Amerika Serikat dan Tiongkok sering dibandingkan berdasarkan PDB mereka. Ada 2 langkah yang harus dilakukan sebelum mampu menghitung PDB. Pertama, pemahaman tentang siklus aliran pendapatan dan pengeluaran dalam konteks makro. Kedua, bagaimana atau lewat pasar-pasar apa saja para pelaku ekonomi berinteraksi. Circular flow of economic activity menggambarkan bagaimana uang, barang, dan jasa berputar antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, sedangkan perusahaan memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga menerima pendapatan dari perusahaan dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan laba. Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Inilah yang disebut aliran sirkular ekonomi. Model sederhana ini hanya melibatkan 2 sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, ada lebih banyak komponen seperti pemerintah, sektor keuangan, dan perdagangan internasional. Misalnya, pemerintah mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan, lalu menggunakannya untuk menyediakan layanan publik. Sementara itu, perdagangan internasional mencakup ekspor dan impor yang juga mempengaruhi aliran ekonomi. Memahami aliran sirkular ini penting karena membantu kita melihat bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Ketika sektor terganggu seperti penurunan konsumsi rumah tangga, ini bisa berdampak pada produksi perusahaan dan akhirnya mempengaruhi seluruh ekonomi. Jadi, aliran sirkular aktivitas ekonomi adalah konsep dasar yang menggambarkan bagaimana uang dan sumber daya mengalir dalam perekonomian. Semakin baik kita memahaminya, semakin mudah kita melihat dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 pasar dalam perekonomian. Yang pertama, pasar barang dan jasa, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. 2. Pasar tenaga kerja, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketiga, pasar uang dan pasar modal, yaitu interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang bukanlah uang fisik, melainkan hak penggunaan uang. Money market atau pasar uang biasanya kurang dari setahun, dan capital market atau pasar modal biasanya untuk lebih dari 1 tahun. Ada 3 metode utama untuk menghitung PDB. Yang pertama, metode produksi, yaitu menghitung total nilai tambah dari seluruh sektor produksi. Kedua, metode pengeluaran, yang menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah,
dan ekspor bersih. Ketiga, metode pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Di Indonesia hanya menggunakan dua metode saja dalam menghitung PDB, yaitu metode output atau produksi dan yang kedua metode pengeluaran. Oke, di video selanjutnya saya akan bahas contoh perhitungan PDB dan posisi PDB Indonesia terhadap PDB dunia. Kalau ada yang masih bingung atau punya pertanyaan, jangan ragu untuk disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.